Jujur, akhir-akhir ini aku tidak mengerti pada perasaan yang ada di dalam hati. Pada setiap bayangan tatapan yang terlihat tidak peduli. Pada dunia yang terasa tidak adil. Pada keramaian yang bagiku seperti duri yang mengelilingi. Dan pada semua itu yang tepat nyata, walau terkadang menyerah mimpi. Namun, seketika aku terbangun melihat bahwa saat ini itu bukanlah sekedar mimpi, tapi kenyataan pahit yang terasa begitu menyakitkan. Ya, aku mendapat nilai terendah dalam UAS. Entah itu karena aku belum mendapat keberuntungan, atau memang aku yang pantas mendapat nilai tersebut. Entahlah, ini bukan pagi yang begitu baik, dan aku merutuki kebodohan diri ini. Hal buruk mulai berkecamuk dalam pikiran. Aku berusaha untuk tidak peduli, namun rasanya sangat sulit. Aku merasa bahwa aku gagal. Aku payah. Dan aku tidak berguna. Terlebih ketika melihat teman-teman yang berhasil dan bahagia dengan prestasi yang mereka dapatkan. Sedangkan aku tidak sama sekali. Nah, ini susu sama roti. Kamu kenapa dilihat-lihat, murung? Ada yang bisa cerita dong sama ayah. Barangkali ayah bisa bantu. Oke. Kalau kamu gak mau cerita, takutnya mungkin kurang apa gitu ya, ngobrol sama ayah gitu kan ya. Ya udah, kamu coba ceritakan ke seorang konselor biar nanti bisa lebih mengerti kamu. Nah, kamu nanti bisa cari informasinya di media sosial dan lain-lain. Gimana nak? Nih nak, susunya rotinya enak loh. Nak, Masa bodoh dengan perkataan ayah yang menyarankan aku untuk pergi ke konselor. Aku bukan orang lemah apalagi gila. Aku masih bisa mengatur diriku sendiri jika tidak ada yang peduli. Memang benar, tidak ada yang bisa mengerti keadaanku saat ini. Hari yang terasa amat buruk dengan orang-orang yang menyebalkan memang tidak membuatku lebih baik. Setiap peristiwa yang terjadi berturut-turut seakan terus berputar menyudutkanku. Seakan-akan ingin membunuhku secara perlahan. Ternyata, jadi dewasa itu sungguh berat kan ya? Ketika orang lain telah menggapai pelangi, aku masih terjebak dengan awan kelam, dengan badai yang bergemuruh. Dan ternyata, hari burukku belum berakhir. Rasa sial dalam diriku semakin memuncak. Berniat menenangkan diri dengan merasakan angin sepoi-sepoi. Tepat di depan mataku, terlihat pemandangan yang begitu menyebalkan. Aku cemburu dengan mereka. Aku mengutuk diriku atas apa yang kulihat. Sudah sepantasnya aku harus menyendiri dengan semua memori atas peristiwa yang terjadi. Melihat wajahku pada cermin, aku merasa semakin membenci diriku sendiri. Kenapa ini terjadi padaku? Apakah lingkungan harus sekejam itu untuk orang seperti aku? Dan hanya berpihak pada orang-orang seperti mereka? Mengapa rasa sakitnya begitu bertubi-tubi? Hari-hari terasa sangat sulit dan tak memberi arti bagiku. Oh,
Oh ya Allah. Akhirnya aku memutuskan untuk mengalahkan egoku sendiri untuk pergi ke Kerselor atas kekacauan yang terjadi pada diri ini. Sebelum aku merasakan kegilaan yang sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Mas. Silakan duduk, Mas. Ya, duduk, Mas. Gimana kabarnya, Mas, sekarang, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini dengan Mas Adit ya? Iya Pak, saya Adit. Mas Adit. Sekarang kesibukannya apa, Mas? Sekarang saya kuliah Kuliah? Kuliah di mana, Mas? UIN Bandung, UIN Bandung. Jurusannya? jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Dulu juga saudara saya, Mas, sama tuh. Dia kuliah di UIN Bandung juga, sama jurusannya kayak Mas, teknik informatika. Mas sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Berarti udah tingkat akhir ya, Mas? Harus lebih semangat itu, Mas, biar Mas cepat lulus juga dari situ. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sekarang Mas Adit, silahkan, ada yang ingin diceritakan atau ingin didiskusikan itu, Mas? Kok mukanya lesu ya, Mas? Mas Adit relax aja, percayakan sama saya. Selagi Mas Adit percaya sama saya akan berusaha sebisa mungkin menjaga kepercayaan Mas Adit. Setiap apa yang disampaikan Mas Adit, baik itu privasi ataupun yang lainnya, akan saya jaga sebaik-baik mungkin, Mas. Akhir-akhir ini saya sedang ada di fase kecewa sama diri sendiri. Saya merasa saya udah ngecewain kedua orang tua saya. Ditambah lingkungan saya, terutama teman-teman saya yang mendapat prestasi yang lebih baik. Dan di sana saya merasa seperti gagal. Saya merasa saya nggak bakalan bisa seperti mereka, sehingga efeknya ke diri saya sendiri. Saya jadi lebih sering murung, nggak suka di keramaian, seperti itu. Mas Adit jangan begitu. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mungkin Mas Adit ya sekarang merasa diri Mas Adit itu gagal. Tapi Mas Adit itu masih muda. Mas Adit masih bisa mencapai berbagai macam hal, berhasil berbagai macam hal. Mas Adit pasti bisa, yakin Mas? Tapi Pak, kemarin saya mendapat nilai yang bisa dibilang sangat buruk dibanding teman-teman saya yang lainnya. Dan di sana saya merasa seperti itu. Saya payah ya. Saya gagal. Saya udah gagal. Saya udah dicoba orang tua saya. Mas, saya sangat paham apa yang dirasakan oleh Mas Adit. Tapi Mas, masih banyak orang yang sayang sama Mas. Masih banyak orang yang ingin melihat Mas di masa depan dengan berbagai keberhasilan Mas. Enggak. Mas Adit bisa, Mas. Tidak, Pak. Saya nggak bisa. Mas Adit pasti bisa. Saya bukan orang seperti itu. Mas, setiap manusia itu sangat unik. Setiap manusia itu hebat. Gak ada manusia yang memiliki kemampuan yang sempurna. Tenangkan dan rilekskan diri Mas Adit. Percaya Mas Adit itu bisa. Coba pikirkan oleh Mas. Selama ini apa yang udah dicapai oleh Mas?
keberhasilan Mas. Jangan sampai gara-gara satu kekurangan yang Mas miliki sekarang itu membuat Mas putus asa. Mas menutup keberhasilan di masa depan. Mas pasti bisa. Mas pasti hebat. Mengingat prestasi yang pernah aku capai dan kelebihan yang aku punya, aku ingat ketika aku menjadi juara 1 Olimpiade Matematika di sekolah. Perjuangan dengan selalu latihan dan menyampingkan waktu bermainku, dan akhirnya aku merasa bahagia dengan menjadi juara. Dan aku bisa berada di PTN ini karena hasil perjuanganku yang saat itu aku merasa senang karena orang-orang memelukku sebagai apresiasi atas apa yang kucapai. Mungkin memang untuk kali ini aku merasakan satu kegagalan dan aku lupa dengan sesuatu yang telah aku capai selama ini. Satu kegagalan yang membuatku menutup diri pada masa depan, menutup diri pada orang-orang tersayang. Pola pikirku terasa begitu egois dengan hanya ingin terlihat sama dalam mencapai keberhasilan. Kenapa aku bisa berada di posisi itu padahal tidak seharusnya ini terjadi? Tanpa aku sadari bahwasannya dunia ini seperti roda yang terus berputar. Ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Seharusnya aku percaya ketika aku sekarang merasa ada di bawah dan kegagalan yang aku alami, maka suatu saat aku akan ada di atas dan keberhasilanku sendiri. Kamu memang hebat, Adit. Astagfirullah. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. iya. Mas Adit pasti bisa ya. Mas Adit pasti bisa. Ya. Cuma perasaan sekali Mas. Cukup tenang, Pak. Sekarang saya lebih bisa sedikit tenang sama diri saya sendiri, dan saya yakin saya masih bisa berhasil seperti itu menurut saya. Cuman mungkin dengan saya yang lebih. Mas Adit pasti bisa. Mas Adit bisa. Kasih. Aku mulai berpikir positif bahwa hal buruk hanya ada dalam pikiran. Spekulasi pada peristiwa harus dimusnahkan. Keluhan harus dikurangkan dan rasa syukur harus ditambahkan. Cita-cita dan impian tak hanya untuk mereka yang tak pernah merasa gagal. Tak ada batasan untuk menjalani hidup penuh keadilan. Kebahagiaan bisa kita ciptakan dengan perjuangan. Bahwasannya tidak perlu merasa putus asa dengan apa yang terjadi pada diri kita yang tidak sama dengan orang lain. Karena putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana. Putus asa itu akan membawa kita stuck ke keadaan sekarang tanpa beranjak kemanapun. Dan tidak perlu berusaha untuk membuktikan sesuatu hal agar mendapat penghargaan yang sama dari orang lain. Karena itu sangat menyebalkan. Dan kita semua tahu, sebenarnya kita tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Satu-satunya orang yang perlu kita buktikan sesuatu itu diri kita sendiri. Dan ya, aku percaya suatu saat aku akan menjadi orang yang berhasil dengan caraku sendiri, dan aku akan membuktikan itu untuk diriku sendiri.